Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami pemuda Jaya Muda Dusun Sikendeng. Hari ini kita memasuki wilayah perkebunan untuk mengambil pisang yang kita jadikan sebagai keripik. Itu kita pasarkan ke setiap pengorder yang notabene ini adalah penjual. Jadi di depan saya ada Fikran, Hendra. Hari ini dia lagi bawa apa? Ternyata dia lagi bawa golok, dan di atasnya ada pisang. Sorry, sabit ya. Nah, karena pisangnya agak sedikit tinggi sehingga kita membutuhkan alat bantu seperti ini untuk mengambil pisangnya tersebut. Nah, kita melewati kolam guys ya. Bisa langsung memutar di belakangnya kan? Bisa lah. Bisa. Eh? Bisa. Dan medannya untuk masuk ke kebun ini tidak terlalu berbahaya, jadi kita juga agak enakan masuknya. Jalannya. Di sini kita menemukan kolam ikan. Nah, di sini ada kolam. Bukan kolam sih, tapi rawa, semacam rawa. Tempat dibudidayakan ikan bedok. Kalau bahasa Indonesianya ikan gabus. Di sini juga tanaman bukan hanya pisang yang banyak, tapi pohon kelapa juga dengan kelapa sawit. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang ada di kebun ini. Tapi kalau di Desa Pangalis sih sebenarnya tanaman itu bukan hanya Ada jeruk juga. jeruk. Jadi tanaman itu yang ada di Desa Pangalis banyak jenis guys. Ada sawit, ada kelapa kelapa sawit dan kelapa yang kayak begini, kayak biasa yang gini. Dan ada jeruk, Dan sawit ini jagung. jadi ciri khasnya Pangali ya. Cuma begitu ya. Nah, kalau di Kabupaten Mamuju Tengah sampai ke Karossa itu, mulai dari Pangalis sampai ke Karossa itu mayoritas yang ada tanaman itu adalah sawit. Jadi itu sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Kalau sawit, karena di samping untuk cara penanamannya sampai panennya itu lebih nyaman yang ketika sawit kita tanam. Tuh cara pemanenannya Ini contoh sawit dibanding dengan tanaman-tanaman lain. contoh yang sawit kalau sudah besar begini. Jadi kalau kita panen seperti ini, kan kebanyakan tumbuhan itu kalau kita panen kan itu ada sistem jemurnya dulu. Nah, ini sedangkan ini ambil di pohon langsung jual. Kita sudah masuk di pemukiman yang banyak tanaman sawitnya, sehingga Tanaman sawit itu pasti di sekelilingnya itu jarang ada rumput. ya, Karena dia menghisap volume air itu besar. nah, begitu ya. Jadi kenapa di bawah pohon tanaman sawit ini itu agak bersihan, di samping sawit ini ketika ada di sekelilingnya tanaman yang dekat dengan pohonnya, maka makanan itu atau zat-zat yang ada di bawah tanah itu semuanya terseret ke sawit ini. Kerang, pinggilin meko. Pinggilin meko. Kita sudah mendekati jalan untuk ke kebun pisang. Yang di depan Tapi sana. teman saya ini agak
Hebat ya, karena masuk di kebun pakai sepatu. Kebetulan guys, saya dari jogging tadi, dari jogging langsung dipanggil ke sini. Luar biasa. Nah, ini ada contoh orang ambil tadi. Nah, Wah, ini contohnya orang yang sedang memanen sawit. Dia memakai alat bantu untuk memanen sawitnya, karena sawitnya sudah berumur sekitar lebih dari 10 tahun, sehingga tingginya itu sudah lumayan tinggi, sekitar 5 meter sampai 6 meter. Jadi harus memakai alat bantu. gimana kita lanjut? Ada saudara Hendra. Hendra lagi memantau. Karena kebetulan ini yang punya kebun, guys. Ada lagi yang panen sawit. Nah, rata-rata sawit yang ada di sini begini besarnya nih. Gedenya gini. Ini harganya berapa Pak kalau begini nih? Jangan dulu tanya harganya, kilonya berapa dulu. Kilonya ya? Karena per kilonya itu berapa. Jadi seumpama Ya. kilonya ini ada tak 5 kiloan, Ya. berarti harganya itu per kilonya 1.800 ya. Berapa per kilonya? 1.800. Nah itu 1.800 kali 5, itu hasilnya. Masa 5 kilo tadi itu? 5 kilo tadi berapa? Lebih dari, kurang lebih 5 kilo. Nah, berapa? Nah jadi sudah tidak ada di sini lagi tanaman sawit, hanya pohon kelapa biasa. Karena kita sudah mau memasuki pemukiman yang ada pisangnya. Nah, hari ini itu yang kita mau panen, karena kita mau jadikan keripik ya, diolah untuk dipasarkan ke berbagai gardu-gardu. Jadi luas tanahnya ini sangat luas, guys. Guys, betul. Jadi luas tanahnya ini lumayan luas. Itu sekitar ada 3 hektar ya. Kurang lebih dari 3 hektar. Jadi kami dipercayakan oleh seorang masyarakat, Pak Dusung, untuk memberikan kita amanah mengerjakan kebunnya, karena daripada kebunnya saja hanya seperti ini tidak ada yang merawat, kita dipercayakan untuk merawatnya. Ngapa guys kita ini nggak membawa karung kulit pedih nak? Apa banyak tuh loh? Ini sudah Jadi aku bikin kebun Sebini dong. yang banyak pisangnya. Ini yang kita panen. Nah, ini sementara proses pengambilan jantung pisang. Jantung pisangnya dulu diambil, sudah itu. Setelah itu kita ambil pisangnya, tapi banyak yang tikokor, saya lihat ini, guys. Banyak yang tikokor. Bagaimana hari ini aktivitasnya, bro? Jadi hari ini setelah kita dari berolahraga, kita lanjut untuk memantau kebun, ya, memantau kebun kita. Dimana kebun ini adalah salah satu tempat untuk melakukan produksi dari hasil panen pisang ini. Nah, ini tuh adalah kerjaan lanjutan untuk membersihkan kebun dan juga mengambil pisang yang memang sudah layak untuk kita kelola sambil mengambil pisang ini. Oke. Jadi begitu ya. Ya, ya. Kalau boleh tahu, dalam kebun ini ada sekitar ada berapa pohon pisangnya saja? Di kebun ini mungkin masnya bisa lihat ke sana, ini sekitaran ada 3 sampai 400-an pohon mungkin. 400-an pohon. Seperti itu. Tapi untuk hari ini kita bisa berapa
Maksudnya berapa pohon yang kita panen hari ini? Kita melihat kondisi dulu, beberapa pisang yang mungkin sudah layak kita ambil ya. Kalau memang ini sudah tua atau layak untuk kita produksi, kita ambil. Karena kalau terlalu muda juga tuh pisangnya kurang bagus. Nah, Kira-kira ini tanaman apa ya? ini aku biasa terdapat kacang. Kacang ya. Kacang. Kacang. Tapi kayaknya hari akhir-akhir ini jarang hujan ya, karena Ya. saya lihat banyak tanahnya yang kikarok, Pak. Ya betul. Dan Mujuteng ini sekarang itu musim kemarau guys ya. Karena kenapa hujan jarang turun ke bumi, karena cinta itu tidak direstui jadi. Ya, coba. Itu ada saudara kita atas nama Hendra Jaya, di mana dari namanya inilah kita membentuk UMKM yang atas nama Jaya Muda. Jaya Muda karena beliau adalah orang yang berjaya. Kita membuat nama Jaya Muda itu terinspirasi dari nama seorang Hendra Jaya. Hendra Jaya. Karena Hendra Jaya. beliau ini orangnya masih muda tapi sudah berjaya. Iya, sudah berjaya dan Sudah sukses berjaya ya. dan sukses. Kalau bertanya tentang uang guys, dia pekerja keras, Bekerja keras. tentang menyerah juga. Jadi di sana itu ada suatu kampung yang dikatakan Sartana Maju. Bagian sana. Ini. Itu lemo-lemo yang ada tower. Ini tadi towernya ya. Ternyata guys bisa kita lihat pisumpa kita atau penjual kita ini repo guys, repo ya. Repot ya. Repo atau bisa dibilang patah. Patah mungkin karena sudah tua dan memang ini permodalan dari mandiri ya. Desa kan tidak prihatin dengan ini. Ya. Harusnya itu desa melirik juga. Ya. Modali Kayaknya itu kompor kan. Saudara Fikran. Ini yang bagus kita panen nanti ini karena. Tapi itu tidak makokor kan? Tidak makokor. Ini makokor. Ini sangat makokor. Teraraang. Ya, terarang itu Nah, bilang bahasa Mamujunya teraraang ya. dari bahasa Prancis, terarang. Teraraang. Yang hanya bisa difungsikan di sini, yang bisa kita kelola adalah jantung pisangnya. Atau biasa disebut dengan puso. Ya, atau biasa disebut kalau bahasa Mamujunya itu puso. Kalau yang Bukan puso mobil ya, tapi puso jantung pisang. awalnya ini bukan puso guys, ini komatsu cuman karena dipisah ya puso. Awas. Ah. Nah ini contohnya. Kalau anak kan itu kepala, pelipak kepala. Untung tarik, dengan kumau mikaran ini mau karana. Oh, ternyata ada pohon kelapa satu di sini guys. Jadi kita juga bisa kelola selama masih di dalam lokasi yang kita kelola ini, yang dipercayakan kepada kami untuk mengelola, kita bisa ambil dan kita kelola buahnya. Ada kelapa juga. Ini ada tanaman sawit baru berumur sekitar 1 tahunan ya, Ya, 1 tahunan lebih. tahun lebih. Hanya sawit itu pertumbuhannya memang agak lama, sekitar 4-5 tahun, sehingga bisa kita panen. Kalau haus, ini sama teh ini. Tunda jadi manja. Bagus juga jadi. Ya mana mau panen ini? Itu. Oh, udah terarangin rahu kita deh. Bagus itu. Skip dulu, skip ya.